Jadi Allah bagus sekali. Jadi kuncinya itu. Kuncinya itu apa? Jadi dari imannya, akalnya, rasanya coba dibikin seimbang. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya iman. Kalau iman sudah ngomong, maka akal sama rasa harus tunduk. Itu kuncinya. Ya, contoh nih mungkin. Apakah apresiasi atau penghargaan itu kita perlukan dalam hidup? Iya. Tapi masalahnya ketika ada seorang wanita misalkan, dia sudah bikin kopi buat suaminya selama 20 tahun katakan. Sepanjang 20 tahun dia bikin kopi itu tidak ada satupun kata terima kasih dari suaminya. Apakah itu akan membuat dia membatalkan atau nggak mau bikin kopi lagi? Ya tergantung niat dia. Kalau dia butuhnya apresiasi, ya aku capek-capek bikin, nggak pernah satupun dipuji gitu kan. Makanya bicara penghargaan, kalau iman dipakai di situ, maka Anda tidak butuh penghargaan apapun dari siapapun, dari apapun, kecuali penghargaan dari Allah. Kita tuh dihargai oleh Allah, kayak apa ceritanya? Luar biasa. Wanita tuh dihargai oleh Allah itu dengan sangat luar biasa. Nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sedekah. Cukup kerjakan ibadah wajib saja, urus suami, jaga kehormatannya, urus anak, 8 pintu surga bisa dimasukin. Itu penghargaan. Iya. Apalagi banyak penghargaan. Kalau orang butuh penghargaan, kenapa saya ngomong hari ini penghargaan? Karena banyak orang hidupnya merasa tertindas, teraniaya, terzolimi karena tidak mendapatkan apresiasi. Pada Tuhannya dia memberikan apresiasi jauh lebih baik daripada apa yang diberikan oleh manusia. Sekarang ini contoh. Siapa di sini yang mau uang 50 miliar? Saya pun mau 50 miliar. Kira-kira gede nggak? Gede loh. 50 miliar mah beli kunyit mah banyak banget tuh. Sekarang saya tanya. Ini pertanyaan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang membuat Anda akan mikir. Hadisnya Nabi SAW jelaskan bahwa sholat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala. Kira-kira kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu nilainya lebih besar daripada 50 miliar atau lebih kecil? Bukan lebih besar, gak bisa dinilai. Bisa dinilai lah. Sekarang saya tanya, maukah Anda sholat qobliyah subuh tapi dapat uang 50 miliar? Mau nggak? Mau lah kan. Hawa nafsu kita pasti kan ada sholat subuhnya kan gitu kan. Jangan soleh-soleh banget lah gitu loh. Bahasa kita gitu kan. Kan ada sholat subuhnya. Qobliyah kita ganti sama 50 M gitu kan. Kita nggak sholat, toh nanti bisa sholat subuh. Artinya sholat subuh berapa nilainya? Nggak bisa dibandingkan dengan sholat qobliyahnya. Ya. Gitu. Sehingga apa? Ya, sehingga mungkin bagi orang-orang yang merasa bahwa ya lebih baik, misal ya, ini ilustrasi saja, ada apa-apa ambil 50 miliar itu, karena dia nggak ngerti berharganya 2 rakaat itu gitu loh. Nggak ngerti. Imannya nggak memberikan kekuatan di situ. Sehingga apa? Dalam bab tentang penyakit juga, kalau kita bahas tentang penyakit, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa Allah itu yang menyembuhkan, Allah yang memberikan penyakit, Allah juga menyembuhkan, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Artinya bab tentang akidah atau tauhid kalau dipakai pada kaidah-kaidah pengobatan, maka yang terjadi apa? Kita tidak akan pernah bergantung dari siapapun atau apapun dalam mengobati satu penyakit, yang kita gantungkan kembali pada Allah saja. Masalahnya apa? Ketika tadi ilustrasi 50 miliar itu aja kita pakai, yang terjadi apa? Ya bukan kita lah, ada orang lah gitu ya. Oke, saya ambil mobil. Yang terjadi apa? Kira-kira kalau orang begini sakit lalu dia membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sebelah, mohon maaf tadi, menggadaikan 50 miliar untuk tidak sholat qobliyah subuh, Al-Fatihahnya ngefek nggak? Kemungkinan nggak.
Itu maksud saya.